Apa kabar sahabat hukum? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Sabar Penggawean, JFT Penyuluh Hukum di channel Justisia Ranger. Vlog penyuluhan hukum yang membahas pengetahuan dan informasi tentang hukum. Ini kita ingin membahas apa saja sih hak dari tersangka atau terdakwa. Secara implisit, beberapa hak juga diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Itu sahabat hukum, mari kita saksikan. Kita membahas apa aja sih hak tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Mari kita pahami terlebih dahulu perbedaan antara tersangka atau terdakwa sebagai berikut. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili oleh pengadilan. Hak tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dapat diatur dalam pasal 50, yaitu satu pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam pasal 50. 1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Pada pasal 51, untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dan pasal 53, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Kedua, dalam hak tersangka atau terdakwa, bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Pada pasal 154, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 55, untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56, dalam hal tersangka atau disangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kedua, setiap penasihat hukum yang ditunjuk oleh bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Pasal 57 ayat 1, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi nasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ayat kedua, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Pada pasal 58, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Pada pasal 59, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan. Pada pasal 60, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pada pasal 61, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Pada pasal 62 ayat pertama, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Ayat keduanya, surat menyurat antar tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik
penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Pada ayat 63, dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap berbunyi telah ditilik. Pada pasal 63, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Pada pasal 64, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pada pasal 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pasal 68, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Sekarang gimana sahabat hukum, sudah tahu kan apa aja hak-hak tersangka atau terdakwa? Semoga bermanfaat ya bagi sahabat hukum. Selamat belajar.